Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sekalian banyak nikmat. Ya, terlebih lagi nikmat yang sangat penting yang dimana tidak semua orang mempunyai nikmat ini, yaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman, ya. Dan nikmat inilah yang bisa membawa kita sampai ke tempat ini, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah, Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada para keluarga beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam bab syarat, rukun, wajib dan juga sunnah solat. Ya, syarat, rukun, wajib dan juga sunnah solat. Dan kemarin kita telah menyebutkan ya sudah tiga daripada syarat sah solat. Yang pertama adalah suci dari hadas, kemudian masuknya waktu solat, dan kemudian yang terakhir kita menyebutkan kemarin yaitu menutup aurat, yang menutup aurat. Dan insyaallah biidznillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk menyebutkan syarat sah salat yang selanjutnya, yaitu suci dari najis, najis. Dan perlu kita ketahui bahwasanya suci dari najis ini mencakup tiga, yaitu suci badannya, kemudian suci pakaiannya, serta suci tempat, suci tempatnya dari najis. Kemudian yang selanjutnya yaitu toharo. Apa makna daripada toharo? Di sini disebutkan bahwasanya toharo secara bahasa adalah bersih. Toharo secara bahasa adalah bersih atau bersuci dari kotoran. Bersih dan juga bersuci dari kotoran. Adapun pengertiannya secara istilah atau pengertiannya secara syara', maka toharo adalah bentuk bersuci dengan cara membasuh anggota tubuh tertentu dengan sifat tertentu, untuk menghilangkan hadas dan juga najis, najis. Kemudian pembagian daripada toharo, toharo, sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwasanya toharo ini ada dua, ada bersuci dari hadas dan juga ada bersuci dari najis. Kemarin kita sudah sebutkan bersuci dari hadas, akan tetapi kita sebutkan ulang bahwasanya bersuci dari hadas adalah membersihkan diri dari segala hadas, baik hadas tersebut kecil maupun hadas yang besar. Dan bersuci dari hadas adalah syarat sah solat, sebagaimana kita sebutkan pada awal bab ini. Jadi bersuci dari hadas merupakan syarat sah solat. Kemudian
apa penggantian daripada hadas tersebut, ya. Hadas adalah sesuatu yang dapat membatalkan keadaan suci daripada seseorang, ya, sesuatu yang membatalkan keadaan suci seseorang secara syara, ya, dan juga menghalanginya dari ibadah yang letaknya ada di dalam badan, ya. Jadi dia itu hadas berada di dalam badan, walaupun dia tidak kelihatan, akan tetapi secara batin dia itu kotor, akan tetapi dia tidak kelihatan, ya. Maknanya, jika seseorang dalam keadaan suci kemudian hadas datang kepadanya, maka dia telah keluar dalam keadaan suci tersebut, ya, dan dia harus kembali bersuci dengan cara, ya, sebagaimana disebutkan kemarin, dengan cara berwudu ataupun dengan mandi wajib dan juga tayamum, ya. Di sini disebutkan jika seseorang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih spesifiknya itu hendak melaksanakan solat, ya, maka seseorang tersebut hendaknya menjaga dirinya dari hadas, ya, menjaga dirinya dari hadas. Kalau seumpama dia mendapati hadas tersebut, maka hadas tersebut harus disucikan. Kemudian hadas, ya, terbagi menjadi dua, ya. Hadas ini terbagi menjadi dua. Di sini disebutkan hadas yang pertama itu hadas kecil, dan juga hadas yang selanjutnya adalah hadas besar. Hadas kecil, ya, hadas kecil adalah segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang dapat membatalkan wudu, ya, segala sesuatu yang dapat membatalkan wudu, akan tetapi dia tidak sampai derajatnya untuk menyebabkan seseorang itu untuk mandi, ya. Segala sesuatu yang membatalkan wudu, akan tetapi dia tidak sampai derajatnya untuk membuat seseorang itu wajib untuk mandi. Seperti apa contohnya? Seperti buang angin, seperti buang air kecil atau buang air besar juga. Kemudian keluarnya mazi dan juga keluarnya wadi, ya. Di sini sebutkan keluarnya mazi dan juga wadi, bukan mani, ya, akan tetapi mazi, yaitu air yang keluar sebelum sebelum keluarnya mani, ya. Jadi ada air yang keluar sebelum mani, yaitu adalah air mazi. Kemudian itu tadi contoh-contoh daripada hadas kecil. Kemudian hadas besar. Apa itu hadas besar? Ya, yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang itu wajib untuk mandi, ya, segala sesuatu yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi, ya. Contoh-contohnya itu adalah jima atau berhubungan badan antara suami istri, kemudian mimpi basah, ya, kemudian haid dan juga nifas, serta keluarnya mani. Kemudian keluarnya mani. Di sini disebutkan sebab seseorang itu mendapatkan hadas besar adalah jima, ya, dan perlu kita ketahui bahwasanya jima ini, ya, ketika suami istri berhubungan badan, walaupun tidak sampai pada puncak klimaks atau ejakulasi, akan tetapi jika terjadi, ya, atau sudah terjadi ketika timba sudah masuk ke dalam sumur, maka ini sudah diwajibkan untuk mandi, ya, maka baginya adalah hadas besar walaupun tidak sampai pada tingkat ejakulasi. Bahkan juga ada sebagian yang mengatakan jika engkau sudah duduk di antara dua paha walaupun timba tersebut belum masuk ke dalam sumur, maka itu sudah diwajibkan untuk mandi, ya, maka di situ sudah diwajibkan untuk mandi, ya, dan juga di posisi itu engkau sudah mendapatkan hadas besar. Kemudian juga mimpi basah, ya, mimpi basah serta haid dan nifas, kemudian keluarnya mani, ya, keluarnya mani ini sangat banyak sebabnya, ya. Salah satunya yaitu senggama, kemudian yang kita kenal juga onani, ya, walaupun hal ini dilarang oleh agama, akan tetapi ini yang menyebabkan seseorang, ya, bisa mendapatkan hadas besar dan diwajibkan bagi mereka untuk mandi junub. Kemudian yang selanjutnya yaitu bersuci dari hadas kecil, ya, bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi syarat suatu ibadah, ya, sebagaimana dalil-dalil, ya, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah sering kita sebutkan, ya, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya, ya, yang dimana artinya wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melaksanakan sholat maka basuhlah wajahmu, dan yang lain seterusnya,
Ya, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana jika engkau hendak melaksanakan sholat, ya, maka kamu hendaknya berwudu, atau jika engkau mendapati hadas kecil maka dihilangkan dengan cara berwudu. Dan juga di firman Allah Subhanahu wa taala ini pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya jika ingin melaksanakan sholat, maka disunnahkan bagi kita sekalian itu untuk berwudu walaupun kita masih dalam keadaan suci, ya, walaupun kita masih dalam keadaan suci. Sumpama kita masih terjaga wudu, ya, kemudian kita mendapati sholat, ya, maka berdasarkan firman ini maka kita disunnahkan untuk berwudu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, yang bermakna jika engkau hendak melaksanakan sholat maka cucilah wajahmu atau berwudulah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang bagaimana cara menghilangkan hadas kecil, bagaimana dengan cara menghilangkan hadas besar. Kemudian sambungan ayatnya yaitu wa in kuntum junuban fatahharu, ya, dan apabila kalian junub maka mandilah. Kemudian juga di dalam firman Allah yang lain yang memerintahkan untuk bersuci atau bertoharo, yaitu dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 4, wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Kemudian juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawadda, bahwasanya tidaklah diterima salat orang yang berhadas, ya, hingga dia berwudu. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin, ya, bahwasanya tidaklah diterima salat seseorang tanpa ia bersuci. Itu tadi dalil-dalil yang menyatakan tentang bersuci dari hadas. Kemudian pada poin yang selanjutnya yaitu bersuci dari najis, ya, bersuci dari najis. Apa pengertian daripada bersuci dari najis? Ya, di sini disebutkan bahwasanya bersuci dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, dan juga tempat dari segala jenis dan juga kotoran, ya, dan ini adalah merupakan syarat sah salat juga, ya, sama halnya dengan bersuci dengan hadas atau bersuci dari hadas, ya, sama halnya bersuci dari hadas dan juga bersuci dari najis, maka kedua ini adalah merupakan syarat sah salat, ya, dan ini semua sudah disepakati oleh para ulama. Kemudian pengertian daripada najis tersebut, ya, apa itu najis? Ya, najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh, ya, kotoran yang menempel pada tubuh atau menempel pada pakaian atau menempel pada tempat. Ya, jadi najis ini dia itu kotoran, jadi wujudnya kelihatan. Beda halnya dengan hadas. Ya, hadas itu cuma sekedar batinnya seseorang yang kotor, akan tetapi najis ini, ya, dia itu semacam kotoran yang melekat pada tubuh seseorang atau melekat pada pakaian atau melekat kepada tempat, jadi dia itu kelihatan. Kemudian, ya, dalil-dalil yang memerintahkan untuk menjaga kesucian dan juga menghilangkan najis dari tubuh, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita sebutkan tadi, wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Kemudian juga di dalam firman Allah yang lain dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 125, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud, ya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan juga Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, ya, dan juga orang-orang yang itikaf, dan juga orang-orang yang ruku, dan juga orang-orang yang sujud. Kemudian itu dalil yang datang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa pendapatmu bila pakaian salah seorang di antara kami terkena darah haid, ya, apa yang harus kami perbuat? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hendaklah ia menggosoknya, menggaruknya, kemudian memercikannya dengan air, kemudian dengan kemudian
solatlah dengannya. Ya, jadi Nabi SAW menyebutkan bagaimana cara membersihkannya. Ya, kemudian barulah Nabi mengatakan maka solatlah dengannya. Ya, jadi di firman ini atau di hadis ini mengatakan Nabi, bersucilah terlebih dahulu sebelum kalian melaksanakan solat. Kemudian juga di dalam hadis tentang Arab Badui, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya ada orang Arab Badui, ya, bangkit lalu kencing di masjid, ya, lalu orang-orang datang untuk menanganinya. Kemudian Rasulullah SAW pun menegur mereka, ya, dan seraya berkata, biarkanlah, ya, guyurlah air kencing tersebut dengan seember air, ya, sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, ya, dan tidak diutus untuk membuatkan kesulitan. Kemudian juga di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, kepada Fatimah binti Abu Hubaish, ya, di mana pada tatkala itu Fatimah binti Abu Hubaishi, ya, sedang mengalami darah istihadah, ya, kemudian Nabi mengatakan, ya, cucilah pakaianmu dari darah istihadah, kemudian salatlah. Ya, kemudian hadis yang selanjutnya datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau mengatakan, ya, suatu ketika Rasulullah SAW salat bersama sahabatnya, ya, kemudian beliau melepaskan kedua sendalnya dan juga meletakkannya ke sebelah kirinya, ya. Ketika para sahabat melihat ini, mereka melepaskan sendal-sendal mereka, ya, kemudian setelah selesai salat, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, apa yang membuat kalian melemparkan sendal kalian ke dalam salat? Ya, maka mereka menjawab, yaitu para sahabat, ya, kami melihatmu melakukan demikian, maka kami mengikutinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya Jibril datang untuk memberitahuku, ya, terdapat kotoran pada sendalku, ya, jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi ke masjid, hendaknya melihat pada sendalnya, ya, apakah terdapat kotoran atau tidak. Jika tidak, maka sholatlah dengannya. Kemudian di hadis yang ini, ya, kita lihat bahwasanya Nabi SAW dalam posisi sholat, ya, Nabi SAW langsung melepas sendalnya, ya, karena ada najis yang menempel pada pakaian Rasulullah SAW, dan ini menandakan kepada kita semua dan mengajarkan kepada kita semua, jika kita sedang sholat dan kita mengetahui bahwasanya di pakaian kita terdapat najis, maka ada dua perilaku yang bisa kita ambil. Ya, yang pertama adalah melakukan gerakan tambahan untuk membuang najis tersebut. Ya, jika najis tersebut memungkinkan untuk dibuka. Ya, kalau seumpama contohnya kita sedang sholat, kemudian kita sadar di peci kita terdapat kotoran, ya, maka diperbolehkan bagi kita sekalian melakukan gerakan tambahan, membuka peci kemudian melemparnya, ya, karena di peci kita itu terdapat kotoran. Begitu juga seperti halnya dengan kejadian Rasulullah, ya, Rasulullah di sendalnya terdapat kotoran, ya, Rasulullah langsung melepasnya, ya. Akan tetapi itu berlaku bagi kotoran-kotoran yang masih bisa untuk dilepas. Jika kotoran tersebut tidak bisa dilepas, kayak contoh, ya, kotoran tersebut berada di sarung kita, ya, kemudian ketika kita membuka sarung kita, maka aurat kita akan tersingkap, ya, maka jalan yang selanjutnya yaitu dengan membatalkan sholat kita sekalian, kemudian mencuci sarung tersebut atau mengganti sarung tersebut, ya, kemudian mengulang sholat kita sekalian. Adapun jika kita mengetahui di badan kita ini ada, atau di pakaian kita ini ada suatu najis, ada sebuah najis, maka kita membiarkan sholat kita, ya, sampai selesai, maka sholat kita tidak sah, ya, karena kita sudah mengetahui bahwasanya di tubuh kita ini atau di badan kita ini terdapat najis, akan tetapi kita membiarkannya sampai selesai sholat, ya, maka sholat kita tidak sah. Berbeda halnya ketika kita tidak mengetahuinya, ya, kita mengetahuinya ketika kita selesai melaksanakan sholat, ya, kita melihat ternyata di pakaian kita atau mungkin di celana kita atau di sarung kita terdapat
kotoran, ya maka itu tidak mengapa. Ya maka itu tidak mengapa. Yang penting syaratnya tidak diketahui. Kemudian hadis yang selanjutnya yang yang mensyariatkan untuk bersuci dari najis, yaitu dari hadis Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah melalui 2 kuburan ya, lalu beliau bersabda, sesungguhnya mereka ini ya, mereka berdua ini sedang diazab ya, mereka tidak diazab karena dosa besar ya, akan tetapi salah seorang di antara mereka diazab karena tidak bersuci dari kencingnya ya, sedangkan yang lain ya diazab karena suka mengunjing atau mengadu domba di antara manusia. Ya di sini juga hadis peringatan bagi kita sekalian untuk senantiasa menjaga badan kita dan juga pakaian kita dari najis sekecil apapun. Ya karena di hadis ini disebutkan orang yang diazab ini dia ini bukan termaksud daripada dosa besar, ya hanya dosa sepele saja karena dia tidak bersuci dari kencingnya. Ya itulah kenapa para ulama memakruhkan kita sekalian untuk kencing berdiri. Ya, tidak sampai derajat dilarang, akan tetapi dimakruhkan ya, karena ketika kita buang air kecil akan tetapi sambil berdiri, maka kotorannya itu atau airnya itu bisa menyebar kemana-mana. Ya, berbeda halnya ketika kita kencing sambil duduk. Justru itu yang lebih aman bagi kita sekalian. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dari dalil yang mensyariatkan kepada kita sekalian tentang bersuci dari hadas atau najis. Kemudian poin yang selanjutnya yang disebutkan di sini adalah tempat-tempat yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Ya, tempat-tempat yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Ya, di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini bersih dan juga suci, ya, sehingga disyariatkan bagi kita sekalian ya untuk mendirikan sholat, ruku maupun sujud itu dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada di muka bumi ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, dan dijadikan bagiku bumi sebagai masjid, ya, atau tempat sholat dan juga suci, ya, maka siapapun umatku yang mendapati sholat, ya, maka hendaklah sholat pada tempat tersebut. Ya, akan tetapi di sini disebutkan bahwasanya tidak semua tempat di muka bumi ini diperbolehkan ya untuk mendirikan sholat di atasnya. Ya, akan tetapi ada beberapa tempat yang tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di atas bumi ini. Ya, akan tetapi secara umum bahwasanya bumi ini semuanya suci. Akan tetapi kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya atau ada dalil-dalil yang menyebutkan tempat yang tidak boleh untuk dilaksanakan sholat, maka itu dilarang. Seperti contohnya tempat yang pertama, ya, tempat yang pertama untuk dilarang melaksanakan sholat adalah tempat menderumnya unta, ya, tempat menderumnya unta atau tempat istirahatnya unta. Ya, di sini disebutkan bahwasanya tidak sah, ya, sholat di tempat menderumnya unta, ya, karena sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah harus berwudu setelah makan daging kambing? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika kamu mau maka berwudulah, atau tidak berwudu juga tidak mengapa. Ya, kemudian dia bertanya lagi, apakah harus berwudu setelah makan daging unta? Ya, maka beliau menjawab, benar. Ya, kemudian berwudulah setelah makan daging unta. Kemudian dia bertanya lagi, ya, apakah boleh sholat di kandang kambing? Ya, maka beliau menjawab, iya, boleh. Kemudian dia bertanya lagi, ya, apakah boleh sholat di tempat menderumnya unta, ya, atau di tempat istirahatnya unta? Maka Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Ya, dan ini adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian juga, ya, di dalam hadis yang lain yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, salatlah di kandang kambing dan janganlah salat di tempat derumnya unta. Ya, dan di sini juga
barang siapa yang sholat di tempat menderumnya unta atau di tempat istirahatnya unta, maka tidak sah, ya sholat tersebut tidak sah. Tapi yang dimaksud dengan tempat menderumnya unta ini semua yang mencakup, entah dia mau kandangnya, entah dia mau tempat singgahnya unta, ya maka itu tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan sholat di tempat tersebut, ya karena kita mungkin mendapatkan ya tempat-tempat di mana ketika unta sedang berjalan kemudian singgah untuk beristirahat, ya maka tempat tersebut tidak boleh dilaksanakan sholat. Kemudian juga di dalam hadis yang lain dikatakan sholatlah kalian di kandang kambing, ya, dan janganlah sholat di kandang unta. Kemudian tempat yang selanjutnya yang tidak boleh untuk dilaksanakan sholat yaitu di tempat permandian, ya tempat permandian atau di kamar mandi. Ya di sini sebutkan bahwasanya dimakruhkan untuk mendirikan sholat di tempat permandian umum, ya ataupun di kamar mandi, baik dia itu di luar maupun di dalam, ya ataupun di tempat pemanasnya, di pintu keluarnya, di pintu masuknya, ya maka semuanya ini tidak diperbolehkan atau dimakruhkan sholat di tempat permandian maupun dimanapun tempatnya, ya dimanapun posisinya, maka tempat permandian ini dilarang untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi di sini terdapat perbedaan pendapat, ya terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dari Hanafiyah dan juga Malikiyah, ya memandang bahwasanya sholat di tempat permandian ini tidak membatalkan sholat, ya tidak membatalkan sholat. Akan tetapi sholat di tempat permandian ini hanya bersifat makruh. Kemudian juga akan tetapi yang perkataan yang paling benar bahwasanya tidak sahnya sholat yang dikerjakan di tempat permandian ataupun kamar mandi, ya, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Kenapa demikian? Ya karena di kamar mandi ini merupakan tempat kotoran dan juga tempat najis, ya. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya seseorang tidak boleh sholat di tempat permandian, ya karena di situ terdapat kotoran dan juga najis. Walaupun Hanafiyah dan juga Malikiyah mengatakan tidak sampai derajat tidak sah, akan tetapi hanya sampai derajat makruh. Berbeda halnya dengan ulama Syafi'iyah, ya. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya tidak sah sholat seseorang yang dilakukan di tempat permandian jika tempat tersebut sudah diketahui ada kotorannya, ya jika tempat tersebut sudah diketahui jelas ada najis ataupun kotorannya. Akan tetapi, ya jika tempat tersebut diketahui kebersihannya, ya tempat itu suci dari najis, maka sholatnya tetap sah. Dan ini pendapat daripada ulama Syafi'iyah, ya. Jadi walaupun sholat di tempat permandian, akan tetapi jika tempat tersebut diketahui tempatnya adalah tempat yang bersih, ya bebas dari najis, maka sholatnya tetap sah. Sebagaimana keumuman hadis yang disebutkan oleh atau yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya al-ardu kulluha masjidun ilal maqbara wal hammam, ya bahwasanya tanah atau bumi ini seluruhnya suci kecuali kuburan dan juga permandian. Kemudian tempat yang lain yang dilarang untuk melaksanakan sholat adalah tempat pemakaman, ya tempat pemakaman atau kuburan. Ya di sini disebutkan pula bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mendirikan sholat di tempat pemakaman ataupun di tempat kuburan. Ya sebagaimana keumuman hadis yang kita sebutkan barusan, al-ardu kulluha masjidun ilal maqbara wal hammam, ya bahwasanya tanah atau bumi ini seluruhnya suci, ya kecuali kuburan dan juga permandian, ya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan bahwasanya bumi secara keseluruhan bisa menjadi tempat sholat kecuali tempat-tempat yang terlarang untuk sholat di dalamnya, ya seperti kuburan dan juga kamar mandi. Kemudian juga hadis yang datang dari Aisyah dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, ya karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid
beliau memperingatkan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian juga di dalam hadis ya Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu ya bahwasanya ya beliau mendengarkan ya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal beliau berwasiat ya beliau berwasiat 5 perkara ya sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi dan juga orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid, maka ingatlah jangan menjadikan kuburan sebagai masjid, sesungguhnya aku akan melarang hal tersebut. Ya, di sini disebutkan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya solat tidak sah ya dengan melanggar peraturan yang telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sekalian untuk solat di kuburan. Maka ini menunjukkan ketika kita melaksanakan solat di kuburan maka solatnya tidak sah. Kemudian sebab yang lain kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sekalian untuk sholat di kuburan ya karena untuk menghindari tindakan dari penyembahan terhadap kuburan ya dan juga untuk mencegah dari bentuk penyerupaan terhadap orang-orang yang menyembah kubur ya karena segala bentuk kesyirikan ya dan juga segala bentuk penyembahan kepada berhala itu pasti dimulai dengan menyembah ke kuburan ya menyembah ke kuburan yang dari awalnya cuma menyembah kuburan orang-orang yang soleh kemudian bertambah sampai ya menyembah patung-patung dan juga menyembah berhala. Sebagaimana kemudian juga hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah duduk di atas kuburan ya dan juga janganlah solat menghadap kuburan. Ya kemudian juga di hadis yang lain ya laksanakanlah sebagian solat kalian di rumah dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan ya dan hadis ini mengatakan juga atau menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya jangan menjadikan rumah-rumah kita sekalian itu sebagai kuburan ya di mana rumah-rumah kita ini tidak ada solatnya ya karena kuburan ini adalah bukan tempat solat ya maka Nabi mengatakan jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan ya maksudnya tidak ada solat di dalam rumah kita sekalian ya itulah mengapa kita sekalian disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah itu di rumah, kemudian melaksanakan sholat wajib di masjid, ya agar sholat kita sekalian atau rumah-rumah kita sekalian dipenuhi dengan sholat, ya. Walaupun kita berharap di rumah kita ada istri kita sumpama atau ada ibu kita atau ada anak kita yang melaksanakan sholat, akan tetapi mereka juga punya waktu libur, ya mereka juga punya waktu libur. Bayangkan jika rumah kita 7 hari, ya tidak ada sholat sama sekali di dalamnya, ya maka kita yang harus andil harus melaksanakan sholat di dalam rumah kita sekalian agar sholat kita sekalian atau rumah kita sekalian tidak menjadi kuburan. Akan tetapi ya ada pengecualian, ya ada kekhususan untuk sholat jenazah, ya untuk sholat jenazah. Kalau yang kita sebutkan tadi itu sholat secara umum, ya sholat yang secara umum yang di mana ada rukunya, di mana ada sujudnya, ya akan tetapi terkhusus untuk sholat jenazah, ya maka diperbolehkan dilakukan di tempat pemakaman ataupun di kuburan, ya boleh dilakukan di tempat pemakaman ataupun di kuburan, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki, ya ataupun seorang perempuan hitam, ya dia itu senantiasa menyapu dan juga membersihkan masjid, ya kemudian dia meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang orang tersebut, ya kemana orang ini, ya kenapa Nabi tidak pernah melihatnya lagi. Kemudian para sahabat pun menjawabnya, ya dia telah meninggal dunia. Kemudian ya lantas Nabi SAW pun bersabda, ya kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku, ya tunjukkan kepadaku kuburannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburannya dan juga mensolatinya di kuburan tersebut, ya dan dalil ini sudah cukup kuat menjadikan hujah bahwasanya salat jenazah, ya salat jenazah khusus untuk salat jenazah diperbolehkan dilaksanakan di kuburan. Kemudian tempat yang lain yang tidak boleh
yang tidak boleh untuk dilaksanakan sholat di dalamnya itu adalah tempat sampah, ya, tempat sampah. Di sini disebutkan bahwasanya tidak boleh bagi seseorang untuk mendirikan sholat di tempat sampah ataupun tempat yang semisalnya, ya, di tempat sampah ataupun tempat yang semisalnya, ya, karena kebetulan juga kemarin kami lihat di sosial media ada sebuah ya yang bisa dinamakan penyakit, ya, orang tersebut itu kamarnya mirip tempat sampah, ya, dan jangan sampai di antara kita sekalian yang sama dengan hal tersebut, ya, maka kalau hal itu terjadi dengan kita, maka kamar kita sudah tidak bisa dipakai untuk sholat, ya, karena di sini dikatakan bahwasanya dilarang sholat, ya, dilarang sholat di tempat sampah ataupun tempat yang menyerupai tempat sampah tersebut, sebagaimana yang di keumuman hadis Nabi SAW, ya, bahwasanya dijadikan bagiku bumi sebagai masjid atau tempat sholat dan juga suci. Kemudian tempat yang selanjutnya yang dilarang untuk melaksanakan sholat adalah badan jalan, ya, dimakruhkan untuk sholat di pinggir jalan, ya, akan tetapi di sini terdapat perbedaan para pendapat, ya, sebagaimana Malikiyah mengatakan, ya, dimakruhkan untuk sholat di pinggir jalan ataupun bahkan di tengah jalan, ya, karena ini adalah merupakan tempat lewatnya manusia dan juga hewan, ya, karena dikhawatirkan jika tempat tersebut sudah dilewati beberapa hewan, ya, hewan-hewan yang najis seperti anjing, ya, atau kucing, ya, yang membawa kotoran, maka dikhawatirkan jalanan tersebut itu kotor, ya, kotor ataupun terdapat najis di dalamnya. Kemudian juga pendapat Syafi'iyah, ya, bahwasanya mengatakan tidak hendaknya seseorang itu tidak sholat di jalanan umum, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, ada 7 tempat yang tidak boleh didirikan sholat. Yang pertama atap Ka'bah, kemudian kuburan, kemudian tempat sampah, ya, kemudian tempat jagal, kamar mandi, kandang unta dan juga jalanan umum, ya. Kemudian kita kembali lagi bahwasanya secara umum dimakruhkan untuk sholat di badan jalan atau di pinggir jalan, terlebih lagi, ya, di tengah jalan, karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu merupakan tempat hewan berlalu lalang, ya, yang sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya di pinggir jalan ataupun di tengah jalan itu tempatnya hewan berlalu lalang, ya, entah hewan itu hewan yang suci ataupun hewan yang najis, ya, kita tidak mengetahui bahwasanya di jalanan tersebut itu ada najisnya atau tidak ada. Kemudian alasan yang selanjutnya, ya, karena jalanan tersebut merupakan tempat umum, ya, yaitu tempat berjalan orang banyak, ya, jika ketika mungkin kita melaksanakan sholat di tempat tersebut, maka kita akan menzolimi orang-orang yang lain, ya, sebagaimana kita temukan ketika sholat Id, ya, di mana mereka melaksanakan sholat biasa di tengah jalan, ya, mereka berpikir bahwasanya, ya, sekarang ini kondisi sepi, mungkin orang sebagian tidak tidak membutuhkan jalan tersebut, ya, akan tetapi jika kita menzolimi orang lain, ya, jangan sampai orang yang kita zolimi mendoakan kita sekalian dengan hal yang tidak, ya, jadi lebih baiknya kita menghilangkan hal tersebut. Kemudian juga alasan yang lainnya itu hilangnya kekhusyuan, ya, hilangnya kekhusyuan di dalam sholat, ya, karena ketika kita sholat di pinggir jalan, ya, orang-orang berlalu lalang, motor, mobil lewat begitu saja, ya, dan juga penjual-penjual, ya, penjual-penjual yang berada di pinggir jalan pasti mengganggu kita sekalian dalam melaksanakan sholat. Kemudian kemudian tempat yang selanjutnya adalah tanah yang dirampas oleh pemiliknya, ya, tanah yang dirampas oleh pemiliknya. Di sini disebutkan bahwasanya tidak boleh kita melaksanakan tanah yang telah dirampas oleh pemiliknya, ya, akan tetapi hukum ketika kita sholat di tanah rampasan atau tanah yang dirampas dari pemiliknya, maka hukumnya tetap sah, ya, hukumnya tetap sah, akan tetapi diharamkan ketika kita melaksanakan sholat di atas tanahnya, ya, jadi hukumnya satu gerakan atau satu ibadah, akan tetapi hukum yang berbeda, sama halnya yang kita sebutkan kemarin bahwasanya bagaimana hukum ketika kita melaksanakan sholat dengan shaf yang terhambur, ya, dengan shaf yang terhambur, shaf tidak rapat,
kemudian soft tidak lurus, ya bagaimana hukum solatnya? Ya, solatnya tetap sah, akan tetapi kita berdosa, ya kita berdosa karena kita tidak mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan ini, ya kita berdosa karena kita solat di atas tanah yang bukan milik kita. Akan tetapi dalam segi hukum, ya dari segi hukum bahwasanya solat kita tetap sah karena kita mengikuti gerakan-gerakan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemudian juga kita solat di atas tempat yang suci. Kemudian tempat yang terakhir yang dilarang untuk melaksanakan solat di dalamnya yaitu adalah tempat ibadah agama lain, ya tempat agama ibadah lain. Kenapa tempat agama ibadah lain dilarang untuk melaksanakan solat? Ya karena di dalamnya terdapat banyak patung dan juga gambar. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi pembahasan kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan suci dari najis, ya dan insyaallah kita akan melanjutkan ya syarat sah salat yang lainnya yaitu menghadap kiblat pada pertemuan yang lain biidznillah taala. Saya kira cukup. Syukran ala husni istimaikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.